Assalamualaikum, perkenalkan channel baru dari Bunda Zahra. Aku mau berbagi resep simpel di sini. Dan di video ini aku mau bikin dimsum yang mudah dan murah. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dulu ya. Yuk langsung aja kita mulai. Aku pakai 1 buah tahu putih buat bahan dasar dimsumnya. Lalu kita haluskan kayak gini ya. Buat yang punya chopper boleh dipakai ya, biar lebih cepat prosesnya. Tapi berhubung aku nggak punya, jadi aku pakai alat seadanya aja. Setelah halus, sisihkan tahu dan potong daun bawang. Untuk daun bawang ini aku nggak takar ya, disesuaikan aja. Sebenarnya lebih banyak daun bawang dia bisa lebih wangi. Aku pakai segini aja karena nanti aku pakai wortel juga buat campurannya. Diiris agak halus kayak gini atau mau dicincang juga bebas ya, sesuai selera aja. Dan di sini aku pakai 3 buah wortel yang nantinya aku pakai buat campuran dimsum dan topping di atasnya. Dihalusin pakai parutan keju kayak gini ya, biar hasilnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Wortelnya juga nggak aku takar ya, disesuaikan aja sama adonannya. Setelah halus kita sisihkan dulu. Sekarang kita cincang ayam dulu, boleh dicincang atau dicoper juga ya, yang penting bisa jadi halus. Biarpun namanya dimsum tahu, tapi aku tetap pakai ayam ya. Selain ayam bisa diganti sama sosis ya, atau nggak pakai pun nggak apa-apa ya, sebenarnya rasanya udah gurih loh. Tapi aku tetap pakai ayam biar lebih wangi dan enak. Aku pakai sekitar 200 gram. Kalau sudah halus kita sisihkan. Sekarang kita mulai bikin adonannya ya. Pertama-tama kita masukkan dulu tahunya di tempat yang baru. Setelah itu masukkan ayam yang sudah dicincang tadi. Untuk bumbunya aku pakai 4 siung bawang putih halus. Bisa dihaluskan pakai ulekan atau diparut kayak gini aja ya. Setelah bawang dihaluskan, kita mulai masukkan bumbu-bumbu yang lainnya ya. Karena dimsumnya pakai ayam, aku pakai bumbu penyedap rasa ayam dari Masako. Dan yang menurut aku yang bikin enak itu saus tiram ini. Aku pakai 1 saset ya. Dan yang terakhir lada halus. Aku cuma pakai sedikit aja. Setelah itu aduk sampai rata. Sekarang kita masukkan 8 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka dan 4 sendok makan tepung terigu. Untuk tepungnya aku pakai perbandingan 2:1. Misalnya 2 sendok tepung sagu dan 1 sendok tepung terigu. Aduk lagi sampai merata dan tidak ada yang menggumpal. Setelah itu masukkan 1 buah telur dan diaduk lagi. Oh iya, untuk sayurnya aku sengaja campur di akhir ya, karena takut bumbunya ada yang menggumpal. Nah sekarang kita masukkan dulu daun bawangnya. Setelah itu baru wortelnya. Untuk wortel aku nggak pakai semua ya, aku sisakan sedikit untuk topping di atasnya. Aduk lagi deh, aduk sampai benar-benar merata ya. Selesai, dan kayak gini adonannya ya. Sekarang mari kita cetak dimsumnya. Siapin dulu tempat atau loyang yang udah diolesin minyak sayur. Untuk kulit dimsumnya aku pakai ukuran yang paling kecil, ukuran 6 cm. Aku olesin air dulu biar kalau dimsumnya udah matang dan dingin, kulitnya tetap kenyal dan gak keras. Cetak dicubit-cubit kayak gini, dan kasih topping parutan wortel di atasnya. Lakukan sampai selesai ya. Sekarang kita kukus di dandang yang udah dipanaskan terlebih dahulu ya. Jangan lupa alas dandangnya diolesi minyak lagi. Kukus sekitar 20 menit aja dan angkat. Tara, beginilah hasilnya kira-kira kalau udah mateng. Berhubung ini buat jualan, jadi aku tata di mika ukuran 5 ini. Selain buat stok camilan keluarga di rumah, dimsum ini juga bisa jadi ide jualan. Beneran deh, asli, enak, gurih, wangi, pokoknya nggak kalah sama dimsum ayam. Apalagi kalau udah disiram sama sausnya. Masya Allah, enak banget. Biar lebih cantik kemasannya, kita pakein garpu dan pakai stiker thank you ini. 1 mika ini kamu bisa jual 3 ribuan aja. Dan selesai, selamat mencoba.